Selamat sore, perkenalkan nama saya Michael Andreas Nathanael dengan NIM A11 2020 12836. Saya dari kelas bimbingan karir Data Science. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan capstone Data Science yang telah dibuat. Untuk pertama-tama kita melakukan pengumpulan data. Datanya bisa diambil dari Google Drive ataupun import dari file menuju langsung ke notebook. Setelah itu melakukan menelaah data. Pada menelaah data ini kita melakukan import library seperti Pandas, RI, NumPy, dan EtherTools. Setelah itu kita melakukan load data, ini untuk memasukkan dataset yang dibutuhkan sesuai dengan alamat penyimpanan. Setelah itu kita membuat iterasi untuk membaca dataset. Setelah membuat iterasi untuk membaca dataset, kita melakukan iterasi lagi sesuai dengan jumlah kolom dan baris yang ada pada dataset. Selanjutnya, kita masuk kepada yang ketiga yaitu validasi data. Validasi data ini pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami isi dari dataset sesuai dengan kondisinya. Setelah itu, yang di sini terdapat source code untuk menghitung jumlah data yang bernilai null. Selanjutnya, kita masuk kepada yang keempat yaitu menentukan objek data. Pada menentukan objek data ini kita memilih fitur-fitur yang akan digunakan sesuai dengan deskripsi pada dataset. Di sini pada yang ke poin 4 ini kita mengganti nama kolom sesuai dengan 14 nama kolom yang ada pada deskripsi dataset. Selanjutnya kita masuk kepada membersihkan data. Pada membersihkan data ini kita menghitung jumlah null values yang ada dalam dataset. Lalu berdasarkan output yang sudah keluar di atas, hampir 90% datanya memiliki nilai null. Sehingga kita perlu melakukan penghapusan fitur yang tidak akan digunakan. Selanjutnya kita melakukan mencari tahu data yang masih kosong. Karena masih ada nilai null pada beberapa kolom, maka akan dilakukan pengisian nilai null dengan menggunakan nilai main dari setiap kolomnya. Selanjutnya, kita mengubah nilai null menjadi nilai main yang sudah ditentukan. Ini untuk mencari tahu data nilai yang masih kosong. Selanjutnya, setelah itu kita mencari tahu juga nilai yang masih kosong dihitung. Dan di sini bisa dilihat sudah bersih. Dan tahap selanjutnya itu melakukan pengecekan terhadap duplikasi data. Selanjutnya, karena ada nilai yang terduplikasi, maka kita harus menghapus data yang memiliki duplikat. Oke, selanjutnya kita masuk kepada poin yang keenam, yaitu konstruksi data. Konstruksi data ini bertujuan untuk menyesuaikan semua tipe data yang ada di dalam dataset. Di sini setelah menyesuaikan tipe dataset, kita harus memisahkan antara fitur dan target, lalu menyimpan ke dalam sebuah variabel. Setelah memisahkan fitur dan target dan menyimpan ke dalam variabel, kita melakukan pengecekan lagi terhadap persebaran jumlah target terlebih dahulu. Selanjutnya kita masuk pada poin yang ketujuh yaitu pemodelan. Pemodelan di sini pada tahap ini kita akan memulai untuk membangun sebuah model. Di bawah ini merupakan fungsi yang menampilkan hasil akurasi dan rata-rata dari recall dan precision score setiap model. Fungsi ini nantinya akan dipanggil di setiap model untuk membuat fungsi yang bersifat opsional. Ini untuk KNN-nya. Random forest. Kalau random forest ini sebuah model yang semua model dengan algoritma random forest
yang berguna untuk mengatur jumlah pohon keputusan yang akan dibangun. XGBoost. Untuk XGBoost sendiri ini pada tahap ini membangun model, kita menggunakan algoritma XGBoost dengan learning rate 0,1 yang berguna untuk mengontrol seberapa besar kita menyesuaikan bobot model. Selanjutnya pada di sini oversample dan normalisasi menggunakan KNN. Forest. Sini masuk pada tuning, normalization, dan oversample. Pada pembuatan model kali ini menggunakan algoritma yang sama yaitu KNN, Random Forest, dan XGBoost. Namun data yang digunakan adalah data yang sudah dilakukan tuning parameter, normalisasi, dan oversample. Selanjutnya masuk pada poin yang ke-8 yaitu evaluasi. Pada tahap ini melakukan evaluasi dan sekaligus membandingkan antar algoritma guna dengan tujuan mengetahui jenis model algoritma yang menghasilkan hasil akurasi terbaik. Sini melakukan import matplotlib.pilot as.plt, import library, lalu setelah itu membuat bar plot dengan keterangan jumlah dan menambahkan jumlah di atas setiap bar. Selanjutnya kita masuk pada streamlit dan kesimpulan yang terakhir. Dari penelitian di atas, telah melakukan pemodelan dengan algoritma KNN, Random Forest, dan XGBoost dengan berbagai penanganan data antara lain menggunakan random overslamping dan overslamping smooth untuk penanganan imbalance data, random search CV untuk tuning, dan normalisasi data. Dapat disimpulkan bahwa klasifikasi menggunakan random overslamping smooth pada model KNN menghasilkan akurasi 75,4%. Model Random Forest dengan akurasi yang dihasilkan itu 92,5%. Dan model XGBoost menghasilkan akurasi sebesar 90,4%. Di samping itu, bila klasifikasi menggunakan data yang sudah dilakukan normalisasi dan random overslamping smooth pada model KN menghasilkan akurasi sebesar 86,1%. Model Random Forest menghasilkan akurasi sebesar 92,5%. Dan model XGBoost menghasilkan akurasi sebesar 90,4%. Dan pada klasifikasi menggunakan data yang telah dilakukan tuning random search CV, normalisasi, dan random overslamping smooth dalam model KNN menghasilkan akurasi sebesar 93%. Pada model Random Forest menghasilkan akurasi sebesar 90,4%. Dan model XGBoost menghasilkan akurasi 92%. Oleh karena itu, dalam penanganan data yang optimal untuk mengatasi ketidakseimbangan data adalah dengan menggunakan metode random overslamping smooth, sekaligus yang dilengkapi dengan tuning, menggunakan random search CV dan normalisasi data, memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan akurasi model klasifikasi khususnya pada model KNN dan XGBoost. Namun, hal itu tidak terjadi pada model Random Forest yang mengalami penurunan akurasi lumayan besar. Untuk secara keseluruhan, penanganan dalam ketidakseimbangan data menggunakan tuning parameter, normalisasi, dan overslamping dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap performa model klasifikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata ataupun dalam penjelasan, mohon maaf. Terima kasih.